Lanjut lagi teman-teman, jangan lupa support channel ini ya. Caranya like, komen, dan subrek, biar admin tambah gacor update terbaru judul ini, bab 1155. Kenapa bisa begini? Apa basis kultivasi anak itu benar-benar sudah mencapai alam Rigana? Gumam Alfred sambil menutupi lukanya. Dia terlihat sangat terkejut. Saat bertarung dengan Owen tadi, Alfred dapat merasakan bahwa kekuatan Owen yang sebenarnya masih belum mencapai alam Rigana. Namun, dia tiba-tiba merasa tidak yakin. Dengan kekuatannya yang sudah mencapai semi alam Rigana selama belasan tahun, Owen tidak mungkin mampu melukainya hanya dengan satu serangan apabila basis kultivasi Owen belum mencapai alam Rigana. Mengenai Owen yang awalnya tidak berhenti menghindari serangannya, Alfred merasa Owen pasti sengaja ingin mempermainkannya dengan mengandalkan basis kultivasinya yang tinggi. Apa, alam Rigana, apa yang dikatakan gadis tengik itu memang benar. Saat mendengar ucapan Alfred, seluruh anggota keluarga Wells langsung terkejut. Tadi, Renata mengatakan bahwa basis kultivasi Owen sudah mencapai tahap menengah alam Rigana. Hanya saja, mereka mengira Renata sedang membual dan tidak mempercayainya. Setelah melihat kekuatan Owen sekarang, mereka akhirnya sadar bahwa Renata mungkin memang tidak membual. Seharusnya, mereka yang sudah terlalu merendahkan kemampuan Owen. Dengan Owen yang baru berumur sekitar 20-an tahun, basis kultivasinya ternyata sudah mencapai alam Rigana. Bakat bela dirinya itu benar-benar sangat langka dan mengerikan. Dalam sekejap, semua orang pun merasa sangat tercengang. Gimana, sekarang, kalian sudah tahu aku bukan sedang menggertak kalian, kan? Ujar Renata dengan sombong. Dia menatap Alfred dan yang lain dengan penuh ejekan. Ini, Alfred dan anggota keluarga Wells merasa sangat marah, tetapi juga tidak dapat membantah ucapan Renata. Tuan Owen, keluarga Wells sudah bersalah dan menyinggungmu. Aku harap kamu bisa memaafkan kami. Setelah tersadar dari keterkejutannya, Alfred pun memaksakan seulas senyum. Sikapnya juga langsung berubah 180 derajat. Petarung alam Rigana merupakan orang yang tidak terkalahkan baik di Jenggala maupun Loram. Setelah mengetahui bahwa Owen mungkin adalah seorang petarung alam Rigana, Alfred pun tidak berani bersikap sombong lagi. Sekarang, kalian baru bersedia minta maaf. Apa kalian gak merasa sudah terlambat? Cibir Owen. Tadi, sikap anggota keluarga Wells sangat sombong. Mereka juga berulang kali hendak menindasnya dengan mengandalkan kekuatan mereka. Sekarang, setelah berada dalam posisi tidak diuntungkan, Alfred baru hendak menyelesaikan masalahnya dengan meminta maaf. Mana ada hal seenak itu di dunia ini? Jadi, apa maumu? Suara berat, tanya Alfred dengan suara berat. Sebelumnya, Tuan Winston bilang asalkan aku bersujud untuk minta maaf, dia akan mengampuniku. Aku rasa idenya itu lumayan bagus. Kalian lakukan saja sesuai kata-katanya itu. Jawab Owen dengan ekspresi dingin. Apa, kamu mau kami bersujud dan minta maaf padamu? Gak mungkin, seru Alfred dengan murka. Sebagai kepala keluarga Wells, statusnya sangatlah tinggi. Jika hal mengenai dirinya dan anggota keluarga Wells yang bersujud dan minta maaf pada Owen tersebar, keluarga Wells akan menjadi bahan lelucon di Loram. Dia tentu saja tidak mungkin menerima hal ini. Pak Tua, aku sudah termasuk sangat menghormati kalian dengan melakukan hal ini. Kalian jangan gak tahu diuntung. Pokoknya, aku akan kasih kalian satu kesempatan terakhir. Kalau kalian menyesali perbuatan kalian dengan tulus, aku akan pertimbangkan untuk mengampuni kalian. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Ujar Owen dengan dingin. Masalah kali ini ditimbulkan oleh Jamal. Dan dendam di antara Owen dengan keluarga Wells sebenarnya tidak termasuk mendalam. Jadi, Owen tidak perlu memberikan hukuman berat kepada mereka. Jika anggota keluarga Wells bersedia meminta maaf dengan tulus, dia akan melepaskan mereka. Namun, jika mereka tidak bersedia mengakui kesalahan mereka, Owen juga tidak akan bersikap sungkan lagi. Bab 1156. Nak, kamu jangan terlalu sombong. Biarpun basis kultivasimu sudah mencapai alam Rigana, keluarga Wells juga nggak gampang dihadapi. Kalau kamu nggak bersedia berdamai dan bersikeras ingin berselisih dengan keluarga Wells, jangan salahkan aku bertindak kejam. Ujar Alfred dengan dingin. Mereka sedang berada di Loram, bukan Jenggala. Meskipun Owen benar-benar adalah seorang petarung alam Rigana, dia juga tidak mampu melawan keluarga Wells dengan kekuatannya sendiri. Jadi, Alfred tidak akan membiarkan Owen bertindak seenaknya di hadapan mereka. Benarkah, kalau kalian memang masih ada cara lain untuk menghadapiku, silakan kerahkan semuanya. Aku mau tahu seberapa hebat kalian sebenarnya. Ejek Owen. Dia pun teringat ucapan Renata sebelumnya. Jika keluarga Wells memang tidak mau tunduk, dia akan bertarung dengan mereka hingga mereka tunduk. Oke, kamu sendiri yang bilang Yal jangan nyesal nantinya. Cibir Alfred. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan segera meminta bala bantuan. Saat melihat situasi ini, Owen juga tidak mencegahnya.
Bagaimanapun juga, dia masih memiliki pil pemicu potensi. Jadi, dia tentu saja tidak takut pada ancaman Alfred. Setelah seluruh bala bantuan Alfred tiba, dia akan menghadapi mereka semua sekaligus supaya tidak menghabiskan terlalu banyak energi. Kira-kira setengah jam kemudian, terdengar derap langkah kaki yang terburu-buru. Kemudian, seorang pemuda yang berpenampilan mengesankan berjalan masuk bersama beberapa ahli yang memiliki aura mengerikan. Pemuda ini tidak lain adalah Aryan, wakil kepala keluarga Jamarda. Baguslah, Tuan Aryan, akhirnya kalian tiba juga. Saat melihat kemunculan Aryan, Alfred pun merasa sangat gembira. Dia buru-buru membawa anggota keluarga Wells untuk menyambutnya. Keluarga Jamarda merupakan salah satu dari 3 keluarga besar di Loram. Kekuatan dan latar belakang mereka jauh lebih mendalam daripada keluarga terkemuka biasa. Berhubung ada banyak keluarga cabang dari keluarga Wells dan keluarga Jamarda memiliki hubungan pernikahan, hubungan di antara kedua keluarga sangatlah dekat. Dapat dikatakan bahwa keluarga Jamarda merupakan dukungan terbesar keluarga Wells. Setelah bertarung dengan Owen tadi, Alfred tahu bahwa Owen merupakan seorang petarung alam Rigana. Di sisi lain, keluarga Wells hanyalah keluarga terkemuka biasa yang tidak memiliki petarung alam Rigana. Jadi, mereka tidak akan mampu melawan Owen. Oleh karena itu, dia sengaja meminta bantuan keluarga Jamarda. Alfred tahu bahwa ada banyak ahli di keluarga Jamarda. Selain petarung tahap awal alam Rigana, basis kultivasi Felix, kepala keluarga Jamarda sudah mencapai tahap menengah alam Rigana dari beberapa tahun yang lalu dan tidak berjarak jauh lagi dari tahap akhir alam Rigana. Dengan kekuatan keluarga Jamarda yang besar, menghadapi Owen bukanlah masalah yang sulit. Pak Alfred, siapa yang berani membuat keributan di wilayah keluarga Wells? Hebat sekali dia, tanya Aryan dengan suara berat. Berhubung pandangannya dihalangi oleh Alfred dan para ahli keluarga Wells, dia masih belum melihat Owen yang berada di belakang. Anak tengik itu, Tuan Aryan, dia itu pendatang dari Jenggala. Tapi dia bukan hanya melukai anggota keluarga Wells, juga berani menginjak-injak keluarga Wells. Kalian harus membantu kami menegakkan keadilan, ujar Alfred sambil menunjuk ke arah Owen dengan ekspresi dingin. Aryan pun melihat ke arah yang ditunjuk Alfred. Setelah melihat jelas tampang Owen, dia berseru terkejut, "Tuh, Tuan Owen, Tuan Aryan, ada urusan apa kamu? Datang kemari." Setelah melihat Aryan, Owen juga merasa sangat terkejut. Awalnya, dia mengira Alfred menyuruh seluruh ahli keluarga Wells untuk datang. Dia sudah mempersiapkan diri untuk menghabisi mereka semua. Namun, Owen tidak menyangka bahwa bala bantuan Alfred ternyata adalah keluarga Jamarda, salah satu dari 3 keluarga besar Loram. Bab 1157. Tuan Owen, sudah lama kita nggak jumpa. Setelah tersadar dari keterkejutannya, Aryan pun berjalan menghampiri Owen dan menyapanya dengan hangat. Benar, sudah lama kita nggak jumpa, jawab Owen sambil tersenyum canggung. Setelah tiba di Loram, Owen sebenarnya hendak menghubungi Aryan. Namun, setelah mempertimbangkan hubungannya dengan keluarga Suwanto sekarang, dia merasa kurang nyaman untuk mengunjungi Aryan. Jadi, dia akhirnya mengurungkan niat itu. Tak disangka, dia tetap bertemu dengan Aryan karena berselisih dengan keluarga Wells. Tuan Owen, kapan kamu datang ke Loram? Kenapa kamu nggak hubungi aku? Tanya Aryan dengan agak sedih. Dengan hubungannya yang dekat dengan Owen, perasaannya agak terluka karena Owen datang ke Loram tanpa memberitahunya. Owen merasa agak malu dan tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Tuan Aryan, kamu kenal sama anak ini? Tanya Alfred dengan terkejut setelah melihat Aryan dan Owen yang terlihat akrab. Tentu saja, bukan hanya Alfred yang terkejut, anggota keluarga Wells lainnya juga sangat terkejut. Mereka saling memandang dengan keheranan. Benar, Tuan Owen itu penyelamatku dan juga teman terbaikku, jawab Aryan dengan serius. Apa? Setelah mendengar jawaban Aryan, Alfred dan anggota keluarga Wells pun tertegun. Awalnya, mereka masih berharap Aryan bisa membantu mereka untuk menghadapi Owen. Tak disangka, Owen ternyata adalah teman dan juga penyelamat Aryan. Dengan hubungan Aryan dan Owen yang dekat, Aryan tidak mungkin membantu keluarga Wells untuk menghadapi Owen. Dalam sekejap, Alfred dan yang lain langsung merasa bagaikan disiram air dingin. Seluruh harapan mereka pun sirna dengan begitu saja. Tuan Owen, ada apa ini sebenarnya? Kenapa kamu bisa berselisih dengan keluarga Wells? Tanya Aryan dengan bingung. Begini, Owen menceritakan seluruh kejadiannya secara singkat. Setelah mendengar cerita Owen, ekspresi Aryan pun menjadi muram. Kemudian, dia menatap Alfred dan berkata dengan dingin, Pak Alfred, kenapa kalian berulang kali menindas Owen hanya gara-gara masalah sepele itu? Bukankah itu agak keterlaluan? Alfred tidak bisa membantah. Hatinya juga langsung tenggelam. Berhubung basis kultivasi Owen sudah mencapai alam Rigana, keluarga Wells tidak mungkin mampu melawannya. Sekarang, Alfred sudah susah payah meminta bantuan keluarga Jamarda,
tetapi Aryan bukan hanya tidak membela keluarga Wells dan malah membantu Owen menghadapi mereka. Jika Alfred tidak memberikan pertanggungjawaban yang memuaskan pada Owen, jangankan Owen, mungkin Aryan juga tidak akan melepaskan keluarga Wells dengan semudah itu. Saat ini, Alfred merasa sangat tidak berdaya. Tuan Aryan, semua ini memang salah keluarga Wells. Kami akan bersujud dan meminta maaf pada Tuan Owen, kata Alfred sambil menggertakkan giginya. Di hadapan kekuatan mutlak, dia hanya bisa petik terbalik mengaku kalah. Selanjutnya, Alfred pun berlutut di hadapan Owen. Seiring dengan Alfred yang berlutut, satu persatu anggota keluarga Wells yang lain juga ikut berlutut. Situasi ini terlihat sangat mengesankan. Tuan Owen, ini semua kesalahan kami. Keluarga Wells memang sudah berulang kali menyinggungmu, tapi aku harap kamu bisa bermurah hati dan mengampuni kami. Alfred dan seluruh anggota keluarga Wallace pun bersujud dan meminta maaf pada Owen. Sikap mereka sudah terlihat jauh lebih tulus daripada sebelumnya. Kalau akhirnya begini, kenapa sebelumnya kalian begitu keras kepala? Dengus Owen, ekspresinya tidak semuram tadi lagi. Namun, sebelum Owen sempat berbicara lebih lanjut, Aryan sudah bersuara terlebih dahulu. Bab 1158. Pak Alfred, hanya minta maaf terlalu nggak tulus, ucap Aryan dengan tidak puas. Tuan Aryan, maksudmu? Alfred mendongak untuk menatap Aryan. Begini saja, sepertinya perusahaan Jaya Makmur di bawah kelola keluarga kalian cukup berguna bagi Tuan Owen. Menurutku, kalian berikan saja perusahaan ini kepada Tuan Owen. Anggap saja ini bentuk permintaan maaf kalian, kata Aryan dengan tegas. Ini, baiklah, kami akan menuruti kata-katamu. Setelah ragu sejenak, Alfred pun menyetujui permintaan Aryan dengan agak tidak berdaya. Meskipun memberikan perusahaan Jaya Makmur kepada Owen sangat merugikan keluarga Wells, Alfred mau tak mau harus merelakannya demi menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, perusahaan ini hanyalah salah satu perusahaan di bawah kelola grup Wells. Kehilangan perusahaan ini tidak akan berpengaruh besar pada fondasi keluarga mereka. Apa, nggak perlu sampai sebegitunya kok. Owen pun terkejut setelah mendengar keputusan ini. Dia awalnya hanya berharap anggota keluarga Wells mengakui kesalahan mereka dan memperbaiki diri dengan tulus. Namun, hanya dengan beberapa patah kata Aryan, Alfred malah langsung memberikan perusahaan Jaya Makmur yang lumayan bernilai kepadanya. Hal ini sudah terlalu berlebihan. Gak masalah, Tuan Owen, Grup Ratu Kosmetik adalah perusahaan kosmetik, sedangkan bahan baku adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan kalian. Kalau bisa memiliki sebuah perusahaan bahan baku kimia, bukankah hal ini sangat bagus bagi perkembangan Grup Ratu Kosmetik kelak? Tanya Aryan sambil tersenyum. Benar juga, Owen sangat tergiur dan berhasil diyakinkan oleh Aryan. Tujuannya datang ke Loram adalah untuk mencari perusahaan pemasok bahan baku dan mendapatkan Snow Lotus di acara lelang. Jika bisa mendapatkan perusahaan Jaya Makmur, Owen bukan hanya bisa menyelesaikan masalah mencari perusahaan pemasok bahan baku baru, tetapi juga bisa meningkatkan prospek Grup Ratu Kosmetik di masa depan dengan mengendalikan perusahaan bahan baku sendiri. Tapi, aku juga nggak bisa merebut perusahaan Jaya Makmur dengan begitu saja. Begini saja, nanti aku akan cari cara untuk kumpulkan 4 triliun dan memberikannya kepada keluarga Wells. Anggap saja Grup Ratu Kosmetik mengakuisisi perusahaan Jaya Makmur, ujar Owen setelah merenung sejenak. Perusahaan Jaya Makmur lumayan bernilai. Jika Owen menerima perusahaan Jaya Makmur dengan begitu saja, itu tidak ada bedanya dengan penjahat yang menindas orang. Dia tidak mungkin melakukan hal sejahat itu. Gak usah, Tuan Owen, ini adalah cara keluarga Wells untuk meminta maaf padamu. Kamu nggak usah menghabiskan uang untuk mengakuisisi perusahaan ini, ujar Alfred sambil menggeleng dengan tegas. Dengan aliansi pernikahan di antara keluarga Wells dan keluarga Jamarda, keluarga Wells selalu menghormati dan mematuhi perintah keluarga Jamarda. Sekarang, Aryan sudah bersuara. Jadi, Alfred tidak mungkin membantahnya. Selain itu, Alfred merasa Owen memiliki potensi yang tidak terbatas karena basis petik terbalik kultivasinya sudah mencapai alam Rigana di usia semuda ini. Memberikan perusahaan Jaya Makmur kepada Owen mungkin bukanlah hal yang buruk bagi keluarga Wells. Tapi, Owen masih merasa agak ragu. Gak ada tapi-tapian lagi. Tuan Owen, ini hanya masalah sepele, kita putuskan seperti ini saja, kata Aryan dengan tegas. Oke deh, Owen memang memerlukan perusahaan Jaya Makmur. Jadi, dia tidak menolak niat baik Aryan dan keluarga Wells lagi. Selanjutnya, dia melirik ke arah Winston yang ada di samping Alfred dan terpikirkan sebuah ide. Pak Alfred, aku punya sebutir pil energi sejati. Berikanlah pil ini pada Tuan Winston untuk membantunya meningkatkan basis kultivasinya. Anggap saja ini ganti rugi dariku untuk perusahaan Jaya Makmur, ujar Owen. Owen tidak ingin menerima kebaikan mereka secara cuma-cuma. Dia pun mengeluarkan sebuah botol giok putih dan mengeluarkan sebutir pil energi sejati, lalu memberikannya kepada Alfred.
Bab 1159. Apa itu pil energi sejati? Tanya Alfred dengan bingung setelah menerima pil itu dari Owen. Bukan hanya Alfred, seluruh anggota keluarga Wells juga merasa sangat bingung. Keluarga Jamarda merupakan agen distributor grup Ora di Loram. Sejak mendapatkan lebih dari 8.000 butir pil peningkat energi sejati, Aryan pun menjualnya di Loram sehingga pil peningkat energi sejati menjadi sangat populer di Loram. Namun, 3 butir pil energi sejati yang didapatkan Aryan sudah direbut Utaram. Selain itu, pil energi sejati juga sangat langka. Jadi, para keluarga terkemuka di Loram hanya pernah mendengar tentang pil peningkat energi sejati, tetapi tidak pernah mendengar tentang pil energi sejati, apalagi manfaatnya. Sok baik banget dia, gumam Winston dengan suara rendah. Dia merasa sangat kesal karena merasa Owen jelas-jelas ingin merebut perusahaan Jaya Makmur, tetapi malah sok baik dengan memberikan sebutir pil obat kepada mereka. Pak Alfred, pil energi sejati adalah barang bagus. Pil ini bukan hanya bisa 100% membantu praktisi seni bela diri di tahap puncak alam Sigana untuk menerobos mencapai alam Mugana, juga bisa meningkatkan peluang petarung alam Mugana untuk menerobos hambatan kultivasi, jelas Aryan dengan penuh semangat. Apa, mana mungkin? Bab 1160. Setelah mendengar penjelasan Aryan, seluruh anggota keluarga Wells pun merasa sangat terkejut. Terutama Winston, dia langsung mematung di tempat. Awalnya, dia mengira pil energi sejati hanyalah sebutir pil obat tak berguna. Dia tidak menyangka bahwa pil energi sejati bisa membantu praktisi seni bela diri di tahap puncak alam Sigana untuk menerobos mencapai alam Mugana. Hal yang terpenting adalah, basis kultivasi Winston kebetulan berada di tahap puncak alam Sigana. Setelah mengonsumsi pil energi sejati, dia bisa mengejar Aryan dan menjadi orang kedua dari generasi muda Loram yang menerobos mencapai alam Mugana. Pada saat itu, para putra dari keluarga terkemuka lainnya juga akan menghormatinya. Dapat dibayangkan seberapa antusias dan gembiranya dia saat ini. Ternyata pil energi sejati begitu hebat, seru Alfred setelah tersadar dari keterkejutannya. Para ahli keluarga Wells juga sama. Tadi, mereka sudah menyinggung Owen. Namun, Owen bukan hanya tidak menyalahkan mereka, tetapi juga memberikan benda seberharga ini kepada mereka. Jika manfaat pil energi sejati ini memang sehebat itu, menukarnya dengan perusahaan Jaya Makmur juga sangat sepadan. Kakek, cepat berikan pil energi sejati itu kepadaku, ujar Winston dengan tidak sabar. Dia menatap pil energi sejati di tangan Alfred dengan penuh semangat. Oke, Alfred ragu sejenak, lalu memberikan pil energi sejati itu kepada Winston. Winston adalah calon penerus keluarga Wells. Selama ini, Alfred juga sangat menyayangi dan memanjakan Winston. Akan sangat bagus apabila pil energi sejati ini bisa membantu Winston menerobos mencapai alam Mugana. Dengan usia Winston yang masih muda, asalkan bisa mencapai alam Mugana dengan lebih cepat, harapannya untuk menerobos mencapai alam Rigana juga akan semakin besar. Pada saat itu, kekuatan keluarga Wells pasti akan meningkat pesat. Setelah menerima pil energi sejati itu, Winston buru-buru mengonsumsinya. Tidak lama kemudian, aura di dalam tubuhnya mulai meningkat. Basis kultivasinya juga dengan cepat menerobos mencapai tahap awal alam Mugana. Bersambung.